Ya, teman-teman sekalian, pernahkah mendengar kata UKS? Ya, ada nggak yang dengar kalimat UKS? Ada yang pernah dengar? Perlindungan kesehatan sekolah. Usaha kesehatan sekolah ya? Ya, usaha kesehatan sekolah. Jadi, UKS itu dilaksanakan di sekolah. Ada yang tahu dari mulai kapan pelaksanaan UKS? Silakan buka mic-nya. Nggak ada yang buka mic? Oh iya. UKS itu dimulai dari TK ya, dimulai dari TK udah ada upaya kesehatan sekolah. Artinya dari sejak dini memang sekolah itu dipersiapkan jadi tempat yang aman dari sisi kesehatan dan juga dari sisi kecelakaan. Jadi sejak TK sudah ada program UKS ini. Sampai kapan? Sampai SMA ya. Karena sekolah di kita itu dimulai dari TK sampai dengan SMA. Nah, kalau perguruan tinggi biasanya bukan UKS lagi, nanti ada unit yang lain yang menaunginya. Ya. Teman-teman, UKS ini merupakan program pemerintah ya, program pemerintah yang di situ memang diharuskan ya sebuah sekolah mengadakan program UKS ini. Dan kalau kita baca undang-undangnya, UKS ini terdiri dari 3 aktivitas atau 3 kegiatan yang disebut dengan Trias UKS. Ada yang tahu Trias UKS? Nah, udah ada nih tulisannya. Yang pertama adalah lingkungan yang sehat, lingkungan sekolah yang sehat. Jadi terciptanya lingkungan sekolah yang sehat dan juga lingkungan yang baik, aman bagi siswa-siswinya. Contoh, ini di latar belakang tulisan ini merupakan sekolah Ummul Qura ya. Nah, lihat di situ sekolah Ummul Qura ini terdiri dari 3 lantai. Nah, bagaimana cara agar siswa-siswi di sekolah ini menjadi aman berada di lantai 1, lantai 2, lantai 3, nah gitu. Ternyata di sana ada pagar, penghalang ya, terus juga di setiap kamar atau di setiap ruangan itu ada tempat cuci tangan, misalnya seperti itu. Terus juga di setiap lantai ada toilet untuk melayani siswa biar tidak turun naik untuk ke toilet. Terus juga mungkin di situ ada tempat hand sanitizer gitu. Nah, itu upaya yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Juga di luarnya, di sekitarnya kita lihat ada pohon-pohon, ada tanaman, ada lapangan di situ yang berfungsi untuk menjadi titik kumpul misalnya bila suatu saat terjadi sebuah bencana gitu ya. Nah, itu semua adalah upaya agar lingkungan menjadi sehat. Nah, itu yang pertama ya, lingkungan sekolah yang sehat. Lalu yang kedua adalah pendidikan kesehatan. Kepada siapa pendidikan kesehatan ini diberikan? Ya. Yang pertama udah jelas untuk siswa-siswinya. Artinya semua siswa dan siswi harus mengetahui tentang hal-hal yang bersifat kesehatan. Ya. Mungkin sekarang ya salah satu acara kita adalah untuk upaya yang kedua, itu pendidikan kesehatan yang ditujukan kepada siswa, khususnya kepada kader UKS. Ya, di sini mungkin ada teman-teman yang pernah dengar ya istilah dokter kecil ya. Apakah di SD sudah ada yang di dokter kecil di sini? Silakan siapa yang udah pernah dijadikan dokter kecil? Rafa, Saya pernah. Rafa udah ya jadi dokter kecil ya. Siapa lagi yang Saya pernah, pernah juga ya? saya Nah, juga pernah. ya betul. Ada 3 orang yang pernah ya. Ada Rayu, ada Rafa, ada siapa tadi satu lagi. Nah, itu semua adalah upaya pendidikan kesehatan pada siswa agar siswa sadar terhadap dirinya ya sebagai siswa untuk berperilaku sehat dan juga mengajak teman-teman yang lain untuk berperilaku sehat. Nah, ini yang kedua upaya pendidikan kesehatan. Juga bagi sivitas sekolah yang lain
seperti guru ataupun staf tata usaha ataupun penjaga sekolah, itu semua harus dalam rangka satu tujuan, yaitu agar tercipta pengetahuan tentang kesehatan-kesehatan yang harus dalam pikirannya harus ada dan juga dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, mungkin ya nanti kalau teman-teman nih sudah jadi kader kesehatan, mungkin dokcil juga sama ya, tapi dokcilnya lingkup SMP gitu ya. Kemarin waktu itu dokcil waktu lingkup SD, sekarang mungkin dokcilnya lingkup SMP dan ilmunya juga bertambah dibanding dengan SD gitu ya, insya Allah. Dan nanti bisa membuat program bersama Ibu Pembina, Ibu Nunung ya, di sini sebagai pembina, membuat program bersama bagaimana memberikan pendidikan kesehatan kepada teman-teman yang lain yang bukan kader UKS. Nah, itu upaya yang kedua. Upaya yang ketiga apa? Itu pelayanan kesehatan sekolah. Ya mungkin kalau yang saya tahu di Umulqura ini sudah ada khusus ya, kliniknya khusus dan petugasnya khusus, diantaranya Ibu Nunung juga di situ sebagai pelaksana ya. Nah, di sini upaya pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada seluruh sivitas akademika Umulqura, SMP Umulqura. Baik itu untuk guru yang sakit mungkin ya, jadi pada nanti berlanjut penyakitnya gitu ya, pas ada di sekolah, oh ada klinik, jadi berobat dulu, ya, tanganin dulu. Bila belum bisa berhasil tangani di klinik, maka nanti akan diteruskan di rumah sakit. Nah, jadi pelayanan itu pelayanan dasar ya, biasanya kalau di sekolah pelayanan dasar. Jadi bukan pelayanan yang lanjutan. Kalau untuk rawat inap, rawat ini tidak ada di fasilitasi nih di sekolah, tapi nanti akan dirujuk ke fasilitas yang lebih lengkap. Nah, itu kira-kira trias UK itu seperti itu gambarannya ya. Teman-teman insya Allah pasti mengerti ya, karena ini ya mudah lah gitu ya untuk dipahami insya Allah. Nah, teman-teman sekalian, di antara upaya lingkungan yang ingin menunjang kesehatan, apa yang ada di lingkungan sekitar Umulqura kira-kira? Nah, untuk fasilitas kebersihan insya Allah ada ya di sana ya, seperti fasilitas cuci tangan, insya Allah ada ya. Terus Ada. kantin sehat, toilet sehat, insya Allah ada. Dan ini sebenarnya jauh sebelum adanya 5M ya, 5M itu protokol kesehatan, 5M, awalnya 3M, cuci tangan, terus apalagi memakai masker, menjaga jarak, sekarang tambah lagi 5M katanya, dua lagi tuh. Nah, justru jauh-jauh sebelumnya, ya Bu, betul, jauh-jauh sebelumnya, ya sebelum ada COVID, justru para dokter kecil ini yang sudah mengawali kegiatan seperti ini, ya. Kuku, misalnya pemeriksaan kuku, pemeriksaan rambut, pemeriksaan gigi, ya, itu sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Dan mungkin yang dulu belum pernah itu, yang jarang-jarang hanya memakai masker dan menjaga jarak aja ya. Tapi cuci tangan insya Allah itu standar ya, standar kesehatan, protokol kesehatan yang paling dasar itu mencuci tangan. Ya, di mana momen-momen mencuci tangan itu adalah yang pertama apa aja adik-adik? Ya, sebelum kita makan mungkin ya, kalau dulu ya, sebelum makan, terus apalagi ya sebelum masuk kelas ya, tangan dulu kalau mungkin kan gitu. Terus setelah memegang barang-barang yang kotor, gitu ya. Nah, sekarang tuh lebih ditingkatkan lagi mencuci tangannya ya. Ada yang kalau di rumah sakit ya sebelum berinteraksi dengan pasien cuci tangan, setelahnya cuci tangan lagi. Nah, jadi itu tangan kita glowing nantinya ya, harus dicuci terus itu, glowing ya. Nah, tapi ada yang lebih glowing lagi ya, kita berwudu 5 kali sehari untuk muka kita ya, lebih glowing lagi tuh. Ya, saya lihat di sini ya adik-adik semuanya glowing ya mukanya karena sering tersentuh air wudu ya, insyaallah. Alhamdulillah, amin ya Allah. Amin, amin, insyaallah. Nah, dalam wudu juga kan
bukan hanya cuci muka, tapi cuci tangan juga ada di situ. Dan syariat cuci tangan itu memang ya sudah ada dari sejak zaman Nabi gitu ya. Ya, malah dicontohkan oleh sahabat Bilal itu berwudunya itu bukan hanya pas waktu mau sholat, tapi apabila Bilal misalnya batal ya, eee, jadi dia berwudu walaupun nggak sholat. Jadi selalu memelihara wudu ya. Terus juga mungkin ya kegiatan, UKS yang lainnya itu adalah pemeriksaan kesehatan ya. Mungkin pernah ada waktu SD ya seperti ini ya. Oh ya, dilihat tangannya satu-satu. Kalau yang panjang dipotongin di sekolah gitu. Bukannya dihukum, ya nggak usah dihukum ya, potong aja di sekolah oleh, Dokcil. Nah, kalau di sini di SMP mungkin ya udah lebih mengerti lah, insya Allah. Mungkin, hanya sifatnya mengarahkan saja ya nanti, mengarahkan, terus juga memberitahu dengan baik, insya Allah besoknya udah dipotong kukunya, ya. Mungkin kalau di SD masih seperti ini, dipotongin sama kakaknya gitu ya, sama dokcilnya. Ada yang seperti ini nggak pengalamannya waktu di SD, yang dokcil? Ya mungkin ada yang tidak juga mungkin ya. Ya di sini kita lihat ya, rambutnya pendek, ya, kukunya pendek. Nah itu semua dalam rangka menjaga kesehatan pribadi atau namanya personal hygiene ya. Personal hygiene itu ya kebersihan pribadi, apa saja, ya mandi ya, mandi sehari minimal 2 kali ya, pagi dan sore gitu. Terus apalagi yang keduanya, menggunting rambut ya, memotong rambut maksudnya biar pendek rambutnya. Terus yang ketiganya mungkin ada, potong kuku, yaitu personal hygiene namanya. Nah ini harus diprogramkan nih di sekolah nanti, program pemeriksaan personal hygiene. Jadi dilihat ya. Terus juga ada, nah ini kotak P3K mesti ada di, setiap ruangan sekolah. Jadi satu kelas satu kotak, insya Allah nanti kita coba, lihat di sekolah-sekolah, di sekolah kita ya, di Mulpuro ini, apakah setiap, eee, kelas ada P3K-nya atau tidak. Nah, ya sebaiknya minimal kalau kotak P3K sederhana yang isinya, plester, terus kapas, kasa, cotton bud, itu gunting, nah itu boleh disimpan di masing-masing ruangan, agar cepat penanganan kalau misalnya nanti teman kita ya, tersayat misalnya oleh gunting ya sewaktu mau bergunting, atau juga ada yang sering bercanda mungkin ya, sehingga suka berlari-larian, jatuh, nah langsung bisa ditangani di kelas tersebut sebelum dibawa ke klinik. Nah itu minimal ada satu paket kecil lah untuk disimpan di tiap kelas. Nah itu teman-teman mungkin sekilas mengenai, apa itu UKS dan juga program-programnya. Selanjutnya saya sedikit akan menjelaskan mengenai BSMR ya. Nah, jadi teman-teman saya lupa tadi di awal memperkenalkan diri ya, maaf ya. Jadi kakak ini merupakan, relawan ya, BSMI. BSMI itu apa? Itu Bulan Sabit Merah Indonesia. Nah, Bulan Sabit Merah Indonesia itu apakah sebuah pekerjaan yang, dibayar apa gimana? Oh bukan, ternyata BSMI ini adalah sebuah lembaga kemanusiaan. Nah di sini kita memang lembaga non profit ya, siapa aja bisa bergabung di sini, terlibat di sini. Tapi kalau pekerjaan sehari-hari tetap kita kerjakan seperti biasa. Dan kalau membutuhkan, bantuan baru kita bergerak. Misalnya ada bencana atau ada, pelatihan, kita, bergerak di situ. Pelatihan-pelatihan mengenai apa yang banyak dilaksanakan BSMI? Itu yang pertama pelatihan pertolongan terutama ya, baik itu pertolongan darat, pertolongan air, atau yang lebih advance lagi, pertolongan udara, itu melalui helikopter biasanya kalau udara ya. Jadi, aktif di
Bulan Sabit Merah Indonesia ini menjadi kebanggaan tersendiri ya bagi Kakak, karena kita mampu mengaplikasikan hadis Rasulullah SAW bahwa khairun nas, ya, sebaik-baiknya manusia anfa'uhum linnas, adalah orang yang banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Dan di BSMI ini, alhamdulillah Kakak berupaya semaksimal mungkin agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Kita ingin merealisasikan ya hadis dari Rasulullah SAW ini bahwa kita ingin memberikan manfaat bagi orang lain. Insya Allah. Dan sehari-hari memang Kakak bekerja ya sebagai perawat. Jadi profesi Kakak adalah perawat. Dan kalau di BSMI ini sebenarnya tidak mesti perawat atau dokter yang aktif di sini, tapi bisa semua bidang. Karena BSMI ini juga memerlukan teknisi, ya memerlukan driver ambulan, memerlukan juga ahli angkut barang, gitu ya, logistik. Bila suatu saat ada bencana, itu tidak semua dokter yang harus turun, tapi juga tadi ya ada yang ahli mekanis listrik, ya menyediakan listriknya. Ada yang ahli bikin tenda, menyiapkan tendanya. Ada yang ahlinya apa? Saya ada tenaga nih untuk mengangkut logistik. Ya, silahkan. Jadi tidak terbatas orang-orang kesehatan. Tapi memang karena kita mempunyai ciri khas di sini, ya bulan sabit merah ini, maka ini banyak di-image-kan oleh tim medis. Dan insya Allah mungkin kalau relawan lain tim medisnya jarang, tapi kalau di bulan sabit merah Indonesia ini tim medisnya banyak. Nah ini salah satu pengenalan ya sedikit mengenai BSMI. Nah kalau BSMR apa? Ya BSMR juga sama. BSMR itu relawan bulan sabit merah khusus untuk di sekolah, yaitu remaja ya. Remaja bisa aja sekolah SMP dan SMA. Kita mulai dari SMP dan SMA membina ya, agar mereka nanti setelah kuliah, setelah bekerja, jiwa jiwa kerelawanannya itu muncul, jiwa-jiwa menolongnya itu muncul. Nah, saya harapkan teman-teman yang di sini itu seperti itu ya. Jadi jiwa-jiwa kerelawanan, jiwa-jiwa kemanusiaannya itu muncul ya, sehingga siap dan mampu untuk menolong orang lain. Siap dan mampu. Siap itu artinya kita mempunyai ilmunya, ya. Dan kalau mampu adalah kita mempunyai keinginan, kemauan, dan kemampuan untuk menolong. Ada yang siap tapi nggak mampu, berarti tunda dulu ya. Artinya gini, kita ingin menolong seorang korban, tapi nggak tahu ilmunya, gitu. Jangan dulu. Gitu. Harus dengan ilmu ya, karena sesuatu yang tanpa ilmu itu akan tertolak ya. Gitu. Nah, BSMR. Apa saja sih aktivitas BSMR sebenarnya kalau di sekolah? Kalau di sekolah itu kebanyakan sih memang masih persiapan ya tahapnya ya. Artinya teman-teman semua masih digembleng dulu, tapi nanti bisa juga belajar untuk beraktivitas menolong orang ya, terutama menolong teman-teman yang ada di sekolah. Nah, kalau kita lihat di sini nih ada training atau pelatihan-pelatihan di lapangan ya. Di sini mungkin sedang ada nih pelatihan tentang eh, apa itu mungkin navigasi darat ya. Navigasi darat itu di mana kita bisa melihat lokasi korban ada di mana ya. Saya ada di Umul Qura, titiknya ini, lihat peta nih. Terus nanti begitu ada informasi titiknya di mana, nah itu bisa memperhitungkan jaraknya berapa lama untuk sampai ke lokasi. Nah ini belajar navigasi darat. Ya. Terus misalnya belajar balut membalut ya, balut membalut. Di sini bisa balut membalut dengan mitela ya, atau apa kain segitiga ya, atau juga balut dengan bidai ya. Bidai itu kain apa sebuah barang yang keras ya, yang itu bisa menahan beban dari apa yang akan kita sanggah gitu kan, baik itu kaki atau tangan. Nah, mungkin juga kita nanti bisa belajar mengenai ini yang lebih advance-nya lagi, yang lebih lanjutannya lagi mengenai BHD. BHD itu apa? Bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar. Apa itu bantuan hidup dasar?
menolong korban yang hampir hampir nih belum ya, hampir meninggal. Jadi masih ada waktu kita 2 sampai 3 menit ya untuk menolongnya sehingga dia tidak jadi meninggalnya. Bukan berarti kita mengasih nyawa ya, bukan. Tapi di sini kita juga melihat potensi, oh ini masih bisa ditolong. Kita berikan pertolongan bantuan hidup. Bukan tidak menghidupkan, bukan, tapi membantu seseorang untuk kembali lagi fungsi jantung, paru seperti biasa, seperti awal lagi. Nah, insya Allah untuk ke depan kita akan belajar ini ya nanti ya, ada sekalian. Juga mungkin akan belajar caranya memeriksa kesehatan, ya di sini ada yang belajar Nancy gitu ya. Ada juga nanti belajar menghitung nadi, terus cara mengukur suhu segala macam. Nah, itu insya Allah untuk ke depan kan nanti 1 semester kita akan bertemu 3 kali ya. Nah, kita coba apa yang akan dilaksanakan pada bulan ini, apa yang akan dilaksanakan bulan depan, nanti kita akan coba rancang. Nah, terus juga, nah di sini tadi ya lanjutan tentang bantuan hidup dasar, yaitu juga aktivitas yang pelatihan yang mesti kita tahu ya, kita kita dapatkan gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, lanjut ke materi ya. Jadi saya insya Allah akan sedikit menjelaskan materi mengenai P3K. Ya, nanti akan dilanjut oleh Dr. Ferry ya. Dr. Ferry udah hadirkah di ruangan? Dr. Ferry? Sepertinya belum, Pak. Belum ya, Bu? Oh iya, belum ya. Ya, sambil menunggu nanti akan coba kita lanjutkan ya, Bu ya, untuk materi. Tadi perkenalan sudah ya. Perkenalan sudah, terus apa itu BSM ya, BSMI, BSMR sudah. Nah, kita akan berlanjut ke materi. Materinya apa? Yang sekarang adalah pertolongan pertama pada kecelakaan atau pertolongan pertama pada musibah mungkin ya, kalau bahasa kita tuh musibah. Musibah itu bisa aja kecelakaan, bisa aja hal-hal yang lain ya, yang itu tidak nyaman tuh bagi diri kita. Jadi seseorang yang sedang mendapatkan kecelakaan, siapa yang wajib menolong? Ada yang tahu? Ada yang mau ngasih pendapat? Adik-adik semua silahkan. Siapa yang wajib menolong orang yang mendapatkan kecelakaan? Nah, di sekitarnya. orang-orang yang di sekitarnya, ya bagus. Ada lagi yang mau nambahkan? Silakan. Ya, itu betul ya. Orang-orang sekitarnya itu berkewajiban untuk menolong. Ya, tambahannya adalah seharusnya orang yang menolong tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian. Ya, sudah mendapatkan keahlian. Ya, kalau menolongnya dengan tanpa luka ya cukup, dengan mengamankan cukup. Tapi kalau kecelakaannya memang agak sedikit berat, begitu ada yang kecelakaan, misal ini contohnya kita kecelakaan lalu lintas lah. Lalu lintas yang penderitanya, pasiennya itu, ya penyintasnya, korbannya itu berada di tengah jalan dan kondisinya pingsan. Nah, gimana? Di situ udah ada korban dan di sekitarnya ingin menolong, tapi apakah mempunyai keahlian di situ apa tidak? Nah, biasanya orang yang paling pertama mendatangi korban adalah memang dia orang yang pede. Pede dalam arti apa? Dia ada jiwa penolong dan juga dia pernah mendapatkan ilmu pertolongan, biasanya seperti itu. Nah, dan biasanya orang tersebut ada yang jadi leader gitu. Coba angkat ininya, coba angkat ininya. Nah, seperti itu. Nah, itu sebenarnya harusnya seperti itu. Harus mempunyai keahlian. Karena apa? Menolong tanpa mempunyai keahlian itu malah akan membuat korban tambah apa ya? Tambah celaka gitu. Contohnya apa? Ada korban kecelakaan jatuh di tengah jalan. Nah, terus tiba-tiba ada orang yang ingin menolong.
Nah, menolong ini seharusnya tidak semua mendatangi korban, ya. Tapi coba dikondisikan agar lingkungannya menjadi aman. Gimana caranya? Jadi ada satu korban yang memang satu penolong yang mendatangi korban, ada juga yang satu penolong atau dua penolong yang menyetop semua kendaraan agar tidak ada yang lewat dulu. Nah, itu sama juga penolong juga sama. Yang menyetop itu sama dengan penolong juga sama. Malah kalau ia kreatif, dia akan bawa tali, dibentang tali agar orang tidak boleh lewat di situ. Nah, itu salah satu keahlian juga di situ. Nah, kalau ia ahli dalam hal udah pernah mendapatkan pelatihan P3K bagi khusus yang kecelakaan di jalan misalnya, itu akan dilatih, dia akan punya ilmu mengenai apa? Cara mengangkat pasien atau dalam istilah kita adalah transportasi pasien ya. Transportasi korban maksudnya ya. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari tempat yang tidak aman, apa yang tidak aman tadi tengah jalan ya yang di situ banyak lalu lalang kendaraan ke pinggir jalan. Nah, itu ada ilmunya untuk mengangkat korban. Ya. Tidak semena-mena. Apakah ditarik tangannya, depan, belakang, kakinya, tarik, gotong gitu, apa seperti apa? Nah, itu ada ilmunya. Nah, tapi itu tidak akan kita bahas sekarang. Yang akan kita bahas sekarang adalah mengenai luka. Ya, Bapak ya, izin kita akan belajar mengenai luka. Karena luka ini umum, banyak sekali kita mendapati gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, itu akan ya. Mungkin teman-teman di sini pastilah diri sendiri juga pernah luka gitu ya. Jangankan kita ngelihat orang, diri sendiri juga pernah luka. Ya, bukan luka hati ya. Kalau luka hati susah diobati ya. Ini lukanya luka di kulit. Nah, organ kita yang lain. Nah, teman-teman semua, ada yang tahu peralatan P3K yang ada di tempat kita? Mungkin ada yang tahu bisa disebutkan nih, di sini ada beberapa peralatan. Nah, di sini kotak P3K yang ada apa aja, coba ada yang bisa bantu sebutkan? Ya, di sini ada kasa ya. Apalagi Pas. di sini Ada betadin. betadin ya, apalagi Aku ban. perban ya, apalagi Ada kapas. kapas, betul. Apalagi Plester. plester ya, apalagi Alkohol swab. alkohol swab ya, apalagi. Nah, ini ada tahu cairan ini, ada yang tahu nggak? Cairan Rivanol ya. Pernah lihat cairan Rivanol? Pernah. Pernah ya, ya. Nah, ini juga suka ada ya di satu paket itu. Nah, ini semua peralatan sederhana yang bisa untuk menolong seseorang yang sedang luka. Ya. Tapi bukan luka batin ya tadi yang disebutkan ya. Kalau luka batin tidak bisa disiram dengan betadin atau dengan Rivanol. Ya, itu harus disembuhkan dengan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, teman-teman semua tahu ya penggunaan ini ya, semua ya. Kalau plester untuk apa plester? Untuk merekatkan ya, merekatkan. Terus kalau betadin untuk Obatin luka. mengobatin lukanya ya. Tapi suka perih ya pakai betadin ya. Terus kalau kasanya untuk apa kasa? Menutup lukanya. Menutup lukanya, betul. Terus kalau kasa gulung ini, kasa gulung Hilangin, Neng. Ya, hilangin. untuk perban ya, biasanya kebanyakan untuk perban. Nah, ini semua standar ya, standar peralatan minimal dalam kotak P3K. Nah, terus kita akan coba belajar mengenai luka nih di sini. Luka ini kita akan setel video, nanti kita akan lihat apa saja sih jenis luka. Maaf. Bentar dulu. Nah, kita buka videonya.
Luka adalah kerusakan. Teman-teman kedengar suara nggak? Dengar. 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 Yang suara tadi video kedengar ya? Pada jaringan kedengar ya? kulit atau organ tubuh lain Terdengar. karena faktor kecelakaan atau kimiawi. Nah, Seseorang dapat mengalami luka ketika sedang beraktivitas atau pada saat berolahraga. maaf. Nah, teman-teman, di sini katanya ya, luka ini adalah kerusakan jaringan atau organ tubuh lainnya karena faktor kecelakaan atau kimiawi. Nah, berarti ini dua faktor yang menyebabkan seorang terjadinya luka. Kecelakaan, contoh kecelakaan mungkin apa? Jatuh. Jatuh, betul. Apalagi lagi main pisau, tiba-tiba iris, itu luka ya, bener ya. Apalagi kira-kira, kalau kimiawi, kira-kira apa kimiawi? Kimiawi, mungkin ya ada zat kimia tertentu yang keras ya, misalnya apa? Tersiram air panas ya. Ya pernah lihat luka yang tersiram air panas? Minyak panas mungkin ya. Atau benda kimia yang lainnya yang korosif. Misalnya apa? Air keras ya, itu juga termasuk kimiawi. Nanti semua menyebabkan luka ya. Jadi kerusakan pada jaringan atau organ karena kecelakaan atau faktor kecelakaan atau faktor kimiawi ya. Ada juga faktor yang lain, Kimiawi. fisika. Fisika itu apa? Panas atau dingin ya. Panas atau dingin. Maaf, ini gangguan teknis. Nah, kita ulang lagi ya. Luka adalah kerusakan pada jaringan kulit atau organ tubuh lain karena faktor kecelakaan atau kimiawi. Seseorang dapat mengalami luka ketika sedang beraktivitas atau pada saat berolahraga. Luka dibagi menjadi dua jenis, yaitu luka tertutup dan luka terbuka. Nah, teman-teman semua, luka juga terbagi ke dua jenis, yaitu luka tertutup dan luka terbuka. Ya, kalau luka tertutup itu ada gimana? Yang ada yang tahu? Luka tertutup? Memar. Luka Ya. lembab. Ya, memar, betul. Dia nggak keluar tuh darahnya. Apalagi? Kalau benjol apa? Ya, betul. Benjol juga sama. Itu ada pecah pembuluh darah juga, tapi nggak keluar dia. Apalagi? Mungkin ada yang pernah ikut taekwondo atau karate, terus nanti di sparring gitu ya, sparring, terus ada yang kebentur ke dada atau perut. Nah, tiba-tiba perutnya luka tapi di dalam, nah, itu juga tertutup ya sama ya. Kalau luka terbuka mah gampang ya. Bisa kita lihat kalau luka terbuka mah ada darahnya yang keluar ya. Itu lanjutkan. Luka tertutup contohnya adalah luka memar. Sedangkan luka terbuka diantaranya adalah luka iris, luka lecet, luka tusuk, luka gigitan, dan luka bakar. Yang pertama, luka memar. Maaf. Nah, luka memar tadi ya. Luka memar itu adalah luka tertutup ya tadi ya. Luka tertutup. Kena Nah, tendangan. misal Luka tendangan, memar pukulan, biasanya tendangan, ditandai meja ya dengan terbentur. benjolan pada bagian tubuh yang terbentur. Kemudian muncul warna kebiru-biruan atau lebam. Selanjutnya luka iris atau luka sayat. Luka iris biasanya terjadi ketika kulit terkena benda tajam. Misalnya pisau, pecahan kaca, atau benda tajam lainnya. Luka iris tidak boleh disepelekan karena dapat menimbulkan infeksi. Ya, luka iris. Nah, ini ketika terjadi benda tajam yang
menggesek ya, bisa aja pisau atau mungkin ada kaleng ya. Dan ini betul tidak boleh disepelekan. Karena kalau tidak ditangani, dia akan kemasukan virus atau bakteri ya, sehingga menimbulkan infeksi. Nah, ini luka iris. Selanjutnya luka lecet. Nah, luka lecet ini paling banyak ya kita dapatin. Luka lecet terjadi karena permukaan kulit terkelupas akibat bergesekan dengan benda keras atau benda kasar. Luka lecet umumnya terjadi pada bagian siku atau lutut. Efek yang ditimbulkan karena luka lecet yaitu perih. Ya, mungkin di sini ada yang senang basket ya. Siapa yang senang basket di sini? Banyak ya. Atau olahraga yang lainnya lah gitu. Nah, itu pasti sering tuh pleset, jatuh, terus kegesek, set gitu. Nah, itu akan kelihatan memar. Bukan, luka ya, luka gesekan. Nah, itu disebut luka lecet. Nah, ini biasanya sakitnya lumayan ya. Dan ini ditutup juga susah ya biasanya kan. Seperti itu. Selanjutnya luka tusuk. Luka tusuk diakibatkan oleh benda berujung runcing atau tajam, seperti garpu, gunting, anak panah, obeng, pensil, duri, dan lain sebagainya. Ciri utama luka tusuk dibanding luka lainnya panjangnya. Nah, tadi luka tusuk itu kita bisa perkirakan benda yang yang menusuknya gitu. Tapi kalau kita tidak tahu benda yang menusuknya berapa, kita nggak tahu panjang dalamnya berapa. Yang paling sederhana sih kalau luka tusuk yang mungkin jarum, yaitu paling banyak dan posisinya itu dangkal. Tapi kalau luka tusuknya seperti mungkinnya pernah nggak mungkin ada orang yang kena panah gitu ya, terus luka tusuk juga sama itu kena panah. Nah, itu lebih parah lagi. Jadi jangan kita potongan pertamanya kalau tusuknya tusuk kayak gitu ya, itu beda sama ketusuk duri tadi. Ya kalau ketusuknya tusuk panah atau mungkin juga mungkin ya ini mah ya, naudzubillah min dzalik, ada yang ketusuk oleh pisau. Mungkin ya, mungkin ada kriminal tertentu karena preman ya, misalnya dia bawa pisau terus dia tusuk ya seorang. Nah, itu kalau kita mendapati orang tertusuk, itu yang panjang lagi gitu ya, pisau itu. Jangan dicabut. Kalau misalnya ada pisaunya jangan dicabut, justru itu pertolongannya adalah jangan dicabut. Beda ya dengan duri tadi. Ke duri sih cabut aja gitu ya. Cabut gitu. Atau jarum ya cabut aja gitu. Tapi kalau pisau apalagi dalam melebihi 5 cm ya atau 5 sampai 10 cm, justru itu dicabut malah parah. Jadi tidak boleh cabut. Jadi harus nancep dulu, nanti akan itu harus buru-buru kita tangani dengan cara tertentu, nanti akan kita bahas itu level advance nanti ya, level advance. Terus nanti buru-buru dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan operasi segera. Ya. Nah, itu luka tusuk yang parah gitu, yang panjang dan dalam. Selanjutnya Nah, ini luka gigitan. Luka gigitan diakibatkan oleh gigitan binatang, seperti kucing, anjing, monyet, ular, dan lain sebagainya. Bahaya yang disebabkan oleh pendarahan serius jika pembuluh darah besar terluka, dan mengandung racun seperti gigitan ular. Nah, di rumah ada yang miara kucing nggak? Saya. Oh iya, ya miara kucing. Pernah kan digigit ya? Apa Setiap dicakar? hari. Oh, Pernah. ya itu malah. Nah, kalau kucing piaraan biasanya sih udah divaksin ya, udah aman dari rabies biasanya. Tapi kalau kucing liar biasanya kita tidak tahu tuh. Nah, biasanya kalau kena gigitan itu kita harus divaksin. Kitanya yang divaksin ya, bukan kucingnya gitu. Dikasih anti tetanus misalnya seperti itu.
Nah, itu hewan ya. Yang paling parah memang ini kalau gigitannya ular. Jadi kalau ular itu dia mengandung apa? Bisa. Bisa ya. Bisa itu adalah racun ya. Bisa itu adalah racun yang zat kimia tertentu yang itu sangat kuat sehingga dia bisa menimbulkan efek terhadap pembuluh darah kita. Ada efeknya mengecilkan pembuluh darah atau melebarkan pembuluh darah. Nah, itu efek dari racun. Yang paling kuat kan racunnya apa? Ada yang tahu? Black Mamba. Black Mamba ya paling kuat ya. Pintar tuh, Yazid pintar ya. Nah, terus yang paling ya, tapi ular juga sih nggak semuanya berbisa. Ada yang tidak berbisa. Seperti apa yang tidak berbisa? Piton. Piton. Itu Ular tidak sawah. berbisa. Tapi lilitannya ya yang sangat kencang. Nah, kalau yang tidak berbisa itu seperti luka tusuk biasa. Nah, tusuk biasa. Mereka kan bisa bikin lubang ya. Terus gitu. Nanti pas keluar kita keluar darah. Tapi ini enggak berbisa. Oh, aman. Nah, nanti juga kalau nanti kita bahas tentang gigitan ular, itu akan kita tahu ciri khasnya yang berbisa sama yang tidak berbisa. Mungkin teman-teman ada yang pernah baca, yang nggak berbisa biasanya gimana ciri ininya, ciri lukanya? Yang nggak berbisa itu ini lukanya rata. Rata ya. Jadi cuma 2 aja gitu ya, nusuk gitu. Kalau yang berbisa, Ada 2 bagian yang lebih besar lukanya. ya. Jadi suka misalnya ada luka robeknya. Karena kalau yang berbisa itu si giginya itu kayak bengkok gitu, kayak ada kailnya gitu. Nah, nah itu ya salah satu pengetahuan yang perlu kita ketahui mengenai gigitan ya. Gigitan hewan atau binatang yang ada di sekitar kita. Ya mungkin kalau kucing biasanya kalau dia nggak marah walaupun kena gigitan biasanya tidak sampai nusuk ya, paling di kulit aja agak sedikit apa memar gitu ya, itu memar gitu. Tapi kalau pas lagi marah bisa aja dia sampai sampai nusuk giginya. Seperti dia kalau lagi menangkap tikus ya, ya menangkap tikus. Nah, mengenai tikus nih, Kakak boleh tanya nggak pada adik-adik sekalian, tikus apa yang kakinya 2? Ada yang tahu? Mickey Mouse. Mickey Mouse ya. Mickey Mouse itu kan punya teman yang namanya siapa? Ya, bebek ya. Bebek apa yang kakinya 2? Semua bebek Semua kakinya bebek. 2. Oh, semua bebek kakinya 2. Oh ya, pinter. Ya, berarti semuanya masih konsentrasi ya. Jadi donald bebek kakinya 2 ya. Padahal semua bebek kakinya 2. Ya, ya teman-teman semua ya. Lanjut ya, kita nanti ke luka berikutnya. Selanjutnya, luka bakar. Luka bakar adalah kerusakan pada kulit yang disebabkan oleh panas, listrik, zat kimia, atau radiasi. Gejala luka bakar yaitu kulit hangus dan terjadi pembengkakan. Ya, Luka bakar juga menimbulkan gelembung cairan di teman-teman ya, jenis-jenis luka. Luka adalah kerusakan. Nah, teman-teman semua pernah ya lihat yang luka bakar ya? Atau pernah mengalami luka bakar kan? Ya, pernah. Biasanya ini pengen tahu nih kakak nih, kalau ada adik kena luka bakar, biasanya sama ibu suka digimanain? So, yang tahu. Disiram pakai air dingin terus dikasih salep. Ya, ya. Disiram air dingin, terus pakai salep. Ya, betul. Satu. Apalagi ada yang lain? Ada yang lain nggak? Ada yang suka dikasih kecap? Nggak ada. Ada yang suka dikasih pasta gigi?
Ada nggak? Ada yang suka dikasih mentega? Ada nggak? Nggak ada mungkin. Oh iya, berarti di sini udah paham semua. Betul tadi yang dikatakan bahwa kalau luka bakar itu pada dasarnya adalah diinginkan luka tersebut. Diinginkan karena apa? Karena ya kondisinya sedang eh, apa ya? Pendarahan, bukan pendarahan apa? Sedang panas gitu di sekitar kulit itu sedang panas. Jadi didinginkan. Boleh nggak didinginkan dengan es? Ya. Kalau tidak ada air biasa boleh dengan air. Tapi kalau ada air biasa dengan air biasa aja. Jadi jangan sampai suhunya dari panas banget tiba-tiba dengan es langsung dingin banget. Jadi cukup dengan air mengalir atau air yang ada di ember atau di baskom bisa ya. Nah, betul penanganannya tadi ya dengan disiram dengan air. Nah, yang kedua kita akan coba cara penanganan luka. Nah, di sini kita mulai dengan luka memar ya. Kita sudah belajar jenis-jenis luka. Di antaranya luka memar, luka iris, luka lecet, luka tusuk, luka gigitan, dan luka bakar. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari cara penanganan luka. Yang pertama, cara penanganan luka memar. Cara penanganan luka memar yaitu ya, ada yang tahu cara penanganan luka memar? Mungkin kita pernah lihat ya teman-teman yang benjol gitu ya. Tadi ada yang benjol. Nah, gimana tuh cara penanganannya? Kompres. Dikompres. Kompres. Ya, apa lagi? Dipijit-pijit gitu. Gigi malah sakit. Iya, malah sakit ya. Nah, coba kita cek ya. Tuh, kompres dengan air dingin dan tekan dikit. Hal ini dilakukan jika pada luka memar tidak terjadi pendarahan. Tetapi jika pada luka memar terjadi pendarahan, maka kompres menggunakan air hangat. Selanjutnya, ulangi pengompresan menggantian sampai luka memar hilang. Nah, tapi masalahnya itu akan lama biasanya ya, kalau luka memar. Nah, kalau di rumah saja kita nggak kemana-mana, boleh kita di rumah perawatannya tadi, kompres air dingin, kompres air hangat. Nah, coba ada yang tahu nggak kenapa harus kompresnya air dingin? Tadi kan untuk mengurangi sakit ya, dan pembengkakan. Ada yang tahu nggak prosesnya kenapa? Kok bisa mengurangi sakit sama air dingin, ya, sama mengurangi pembengkakan? Ya, maaf. Yang pertama, cara penanganan luka memar. Cara penanganan luka memar yaitu kompres dengan air dingin dan sedikit ditekan. Hal ini dilakukan jika pada luka memar tidak terjadi pendarahan. Tetapi jika pada luka memar terjadi pendarahan, maka kompres menggunakan air hangat. Selanjutnya, ulangi pengompresan menggunakan air panas dan air dingin secara bergantian sampai luka memar hilang. Nah, gini teman-teman, kalau kita lihat ada yang memar, tapi di sini ada pendarahan sama yang tidak pendarahan. Kira-kira cirinya dari mana kita bisa melihat adanya pendarahan sama yang tidak ada pendarahan? Dari apa?
Kita bisa lihat dari warna ya, warna lukanya ya, ada lebam atau enggak gitu. Kalau lebam itu biasanya warnanya apa? Kalau lebam ya ungu, biru ya, kelihatan. Nah, itu dikompresnya dengan air yang hangat agar yang ungunya tersebut cepat terurai dan nanti akan masuk lagi ke dalam pembuluh darah. Tapi kalau nggak ada memar, nggak ada pendarahan, itu dengan yang dingin. Karena apa? Biasanya nyeri, yang paling banyak nyeri gitu. Ya, itu ya betul. Nah, sekarang beralih ke luka yang lain. Selanjutnya, cara penanganan luka iris. Cara menangani Duh, maaf. luka secara langsung menggunakan kasah atau kain yang luka dengan obat antiseptik. Aduh, maaf. Dengan menekan luka secara langsung menggunakan kasah atau kain yang bersih. Kemudian oleskan luka dengan obat antiseptik. Selanjutnya gunakan plester atau perban untuk menutup luka. Nah, ini luka iris ya. Luka iris itu biasanya karakternya adalah dia panjang dan juga bisa dalam, tapi kebanyakan sih dia masih dangkal ya. Kecuali memang gesekannya kuat gitu dan merobek juga bagian dalamnya. Nah, ini pertolongan pertamanya betul, bersihkan dengan air mengalir. Ya, bersihkan air mengalir. Nah, biasanya juga darahnya akan ke bawah gitu kan, darahnya akan ke bawah. Tapi di sini nggak masalah. Karena kalau luka iris biasanya dia berada di permukaan. Kalaupun ada luka dan darahnya ke bawah nggak akan banyak. Kecuali ya yang kena pembuluh darah yang besar dan banyak mengeluarkan darahnya gitu, itu nggak usah dicuci juga nggak apa-apa, tutup aja dulu. Ya, kenapa tutup dulu? Karena pendarahan itu biasanya akan berhenti dalam waktu sekian menit gitu, 1 menit atau 2 menit. Itu tubuh kita ini mempunyai mekanisme penyetop pendarahan ya dengan adanya sel darah yang disebut dengan apa? Ada yang tahu? Sel darah putih. Sel darah putih ya, atau apalagi pendapat lain ada? Ada yang kenal trombosit? Nah, ya, trombosit. Trombosit itu apa? Itu sel darah juga, tapi dia bukan sel darah merah, bukan sel darah putih, tapi dia seperti jaring-jaring gitu nantinya, akan membentuk jaring, mengandung protein yang sifatnya itu lengket. Pernah nggak kalau kita luka ya, terus keluar agak bening gitu, keluar bening-beningnya. Nah, terus lengket itu di tangan. Pernah nggak lihat itu di luka kita? Nah ya, nah itulah trombositnya gitu. Nah jadi di situ proses penutupan luka oleh trombosit. Itu tekan dulu agak lama. Nah nanti setelah 2 menit 3 menit darahnya nggak ngalir, baru kita cuci dengan air mengalir. Dicuci itu fungsinya untuk apa? Coba ada yang tahu? Cuci itu fungsinya? Untuk dibersihin. Ya, untuk membersihkan dari kotoran yang ada di sekitar luka ya betul. Nah di sini cuci juga bisa aja dengan antiseptik ya. Antiseptik itu bukan betadine ya. Ada yang namanya tadi apa yang warna kuning cairan tadi yang disebut di atas Rivanol ya. Rivanol bisa aja dengan cairan Rivanol. Kalau misalnya nggak ada air tapi kita punya kotak P3K nggak ada air, baru dengan Rivanol kita bersihkan. Nah, terus lukanya ditekan, biasanya tidak lama juga udah menutup ya lukanya. Lalu dioleskan dengan obat antiseptik. Seperti apa obat antiseptiknya? Betadine ya. Ya. Ya, betadine. Lalu tidak lupa setelahnya kita tutup dengan apa? Plester. Misalnya Hansaplast ya. Terus
ada juga plester yang gulung misalnya gitu, bisa, tapi itu diukur dulu jaraknya berapa senti, baru kita potong. Nah, tapi biasanya kalau plester itu harus tempel dulu kasa ya, kasa buat nutup, jadi baru diplester. Atau juga bisa digulung perban nih, seperti di gambar yang keempat, dia tutup oleh perban gulung gitu ya, digulung. Nah, teman-teman semua gampang ya untuk luka memar luka luka iris ya, mudah ya? Insya Allah ya mudah. Nah, terus yang berikutnya luka apa nih? Selanjutnya, cara penanganan luka lecet. Tangani luka lecet yaitu yang pertama, cuci kulit yang lecet dengan air atau antiseptik. Kemudian, bersihkan luka dari kotoran yang menempel. Luka dengan kasa atau kain yang bersih. Kemudian, tutup luka menggunakan. Ya, prinsipnya sama ya. Walaupun tadi luka iris, nah sekarang juga luka lecet itu tetap harus dibersihkan dengan air atau antiseptik tadi ya. Nah, masalahnya nih, kalau luka lecet ini biasanya lebih apa? Ada yang dengar, ada yang tahu nggak? Lebih lebih nyeri ya, lebih nyeri, lebih perih. Karena apa? Karena dia ada di atas ya permukaan kulit, yang di situ banyak sel sarafnya. Biasanya perih. Nah, suka ada yang nangis malahan ya, nggak mau dicuci, perih gitu. Ada yang gitu nggak nih teman-teman yang di sini waktu kecil dulu? Jatuh dari sepeda, pas pulang nggak mau dicuci, nanti perih gitu ya. Tapi kalau nggak dicuci, dia akan muncul apa? Muncul nanti bakteri ya. Debu ini numpang bakteri ya. Nah, jadi harus dicuci. Nah, ya, terus dibersihkan dari kotoran yang nempel. Nah, baru kita lihat darahnya ngalir apa enggak. Biasanya kalau yang gini darahnya nggak ngalir ya, cuma merah aja gitu. Dan biasanya ada gumpalan warna bening tadi ya, yang trombosit tadi. Dan tutup luka dengan plester, tapi jangan salah ya. Plester itu kan biasanya kecil bentuknya, kecuali ada plester yang apa lebar ya. Nah, kita lihat luka lecet itu biasanya melebar kan, melebar. Bisa aja diameternya 1 senti ya, ada ya, atau lebih gitu ya. Nah, itu perbannya harus lebar. Nah, terus teman-teman yang berikutnya apa? Plester. Oke teman-teman, yang ini udah paham ya cara mengenai luka lecet ya. Insyaallah mudah ya lecet. Selanjutnya, cara penanganan luka tusuk. Cara menangani luka tusuk yaitu yang pertama, kemudian tekan luka untuk menghentikan pendarahan. Selanjutnya, oleskan dengan perban atau kain kasa yang bersih. Jika terjadi infeksi, segera bawa ke dokter atau ke rumah sakit terdekat. Nah, ini nih teman-teman semua. Luka tusuk ini sebenarnya mudah cara perawatannya. Tapi yang harus kita cari di sini adalah apa benda yang menusuknya. Ya, gitu ya. Itu yang kita cari. Cari itu bukan berarti wah dicari satu-satu di jalan misalnya atau di tempat sampah, nggak harus cari itunya. Tapi carinya adalah benda apa? Benda apa kira-kira yang nusuknya? Kalau yang nusuknya itu benda bersih, kita cukup dengan tadi ya, dengan seperti ini cukup. Udah aja gitu. Tapi kalau yang nusuknya itu paku, apalagi pakunya paku berkarat ya, paku berkarat. Nah, ini yang harus kita tindak lanjuti dengan memberikan yang namanya obat. Obat apa? Ada yang tahu? Obat anti tetanus ya, anti tetanus serum. Biasanya harus dikasih itu. Karena apa? Karena di paku berkarat itu biasanya banyak mengandung bakteri tetanus ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kita
ini ya, kita perhatikan benda apa yang menusuknya, gitu. Teman-teman masih bisa mendengar suara saya? Masih. Masih. Gambarnya hilang. Kak Irfan. Gambarnya hilang, takutnya suaranya ikut hilang. Jangan pakai webcam. Apa tuh? Ya, teman-teman sekalian, lanjut ya. Insya Allah untuk berikutnya kita lihat luka apa nih. Selanjutnya, cara penanganan luka gigitan. Cara menangani luka gigitan yaitu yang pertama, cuci luka menggunakan sabun antibakteri, kemudian bilas dengan air mengalir. Selanjutnya, oleskan krim antibiotik pada luka gigitan. Kemudian, balut luka menggunakan setelah itu atau ke rumah sakit terdekat. Nah, ini tadi ya untuk luka gigitan, baik itu kucing, anjing, monyet. Nah, ini 3 ini berpotensi mempunyai penyakit apa? Rabies. Rabies, berpotensi mempunyai penyakit rabies. Jadi, setelah kita mendapatkan pertolongan, nah kita juga harus datang ke dokter atau ke rumah sakit. Apakah nanti dikasih serum juga sama ya, indikasi rabies atau enggak. Ditanya dulu biasanya, anjing, kucing, atau monyetnya piaraan atau bukan, dan udah divaksin rabies atau belum, ya seperti itu. Nah, kalau kena gigi, ya itu harus dipastikan tidak rabies. Tapi kalau kuku, gimana kalau kukunya? Kan kucing juga suka nyakar ya. Nah, ada yang pernah cakar kucing nggak? Setiap hari. Nah, sama juga. Kuku juga kan biasanya kucing sama anjing, atau kucing ya terutama nih, kan suka ngejilat-jilat ya. Ya, suka ngejilat-jilat kukunya gitu. Kakinya suka jilat-jilat sama dia. Nah, itu juga berpotensi rabies. Kalau monyet cuma jarang ya. Dia jarang jilat-jilat tangan gitu ya. Tapi tetap aja kita harus waspada bahwa kita tidaklah ingin kena penyakit rabies. Jadi harus ditindaklanjuti untuk ke dokter ya. Mudah ya untuk penanganan luka gigitan ya. Selanjutnya, cara penanganan luka bakar. Cara menangani luka bakar yaitu yang pertama, guyur luka dengan air mengalir selama 10-15 menit. Kemudian, oleskan krim antibiotik pada luka bakar. Usahakan gelembung kulit yang melepuh tidak kejang. Jika perlu, minum obat sebagai pereda nyeri. Nah, itu tadi di awal waktu ditanya sama Bapak, sama Kakak ya, waktu kena luka bakar gimana? Oh iya, bersihin, dikasih air mengalir. Betul. Jadi tidak perlu diolesin kecap atau mentega ya, atau odol. Tapi ada kondisi tertentu bisa saja. Tapi kita lihat dulu lukanya seberapa banyak luka bakarnya gitu. Jadi luka bakar yang menimpa seseorang, biasanya itu ada yang namanya alat ukur. Alat ukur. Dengan apa alat ukurnya? Dengan persentase tubuh, persentase permukaan tubuh biasanya gitu. Nah, itu biasanya akan dibedakan antara bayi, anak, dan dewasa, itu akan dibedakan. Nah, kalau luka bakarnya mengenai muka sama dada, nah itu udah lebih dari 50%. Ya, muka sama dada itu 50%. Itu bahaya banget kalau tidak cepat-cepat ditangani. Kalau di muka biasanya itu nanti dia pasti akan ada api atau apa yang kehirup. Nah, yang kehirup ini yang di dalam juga akan ada luka bakar. Misalnya seperti itu kalau muka ya. Tapi kalau sekitar tangan, kaki, tangan itu kan 15%, kaki 15% gitu ya. Berarti masing-masing udah 60% kalau semuanya ya. Tangan dan kaki. Juga lebih dari 50% bahaya juga. Nah, karena apa? Karena yang namanya luka bakar ini bahayanya itu adalah dia bisa menyerap cairan tubuh. Ya, cairan tubuh menyerap, diserap tuh dari dalam tubuh kita ke bagian luka bakar. Nah, sehingga dia akan menimbulkan apa? Gelembung. Dan juga yang paling penting adalah menyebabkan
kekurangan cairan tubuh kita. Nah, jadi perlu penanganan segera bila luka bakarnya melebihi dari 50%. Nah, kalau yang kecil seperti di tangan ini ya hanya segini, misalnya kena kena gorengan gitu kan, minyak panas ya sedang menggoreng, lukanya muncrat, beletuk gitu ya. Nah, kan kecil, ya cukup dengan tadi dikasih air selama 10-15 menit. Lama juga ya dengan air mengalir, tapi yang ini aja lah, yang kecil ngalirnya itu, jangan yang menggelontor banyak banget gitu. Fungsinya untuk apa? Agar tidak terjadi yang namanya hiperemi. Hiperemi itu apa? Banyak ngumpul darah di sini ya dan panas nantinya gitu. Jadi diminimalisir itu sehingga gelembung tidak terjadi nantinya. Nah, gelembung itu terjadi kan kalau misalnya tidak ada zat untuk mendinginkan. Karena gelembung itu berfungsi untuk mendinginkan daerah itu sebenarnya. Nah, tapi biasanya kalau udah menggelembung ya, resikonya apa? Pecah, luka terbuka. Nah, ini luka terbuka ini yang menyebabkan perih atau sakit. Nah, biasanya juga harus dibantu dengan mengoleskan krim khusus ya untuk luka. Kalau yang sering kita pakai biasanya bioplacenton ya, biasanya itu boleh pakai bioplacenton. Atau kalau di rumah mempunyai tanaman lidah buaya, itu bagus untuk menutup luka bakar ya. Caranya apa? Diiris-iris dulu lidah buayanya kalau yang tebal. Diiris, iris, tempelin gitu ya. Atau di blender dibikin krim gitu bisa diolesin. Nah, itu salah satu zat yang ada di sekitar kita yang bermanfaat untuk menangani luka bakar ya. Jika penanganan luka sudah dilakukan, tetapi sakit masih, maka segera bawa ke dokter. Nah, ini teman-teman sekalian, kalau luka itu luka bersih, ya 1-3 hari sembuh, insya Allah tidak ada masalah ya. Tapi kalau luka 3 hari nanti ke sana ternyata luka tersebut bernanah, bengkak, merah, nah itulah tanda-tanda yang namanya infeksi. Apakah itu infeksi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jadi infeksi itu adalah masuknya kuman ke dalam kulit ya, yang luka tadi. Jadi tubuh kita itu kemasukan sesuatu benda mikroorganisme, bisa aja virus, bakteri atau yang lainnya. Nah, itu infeksi. Biasanya tandanya itu adalah memerah. Habis memerah, bengkak. Habis bengkak, keluar nanah. Nah, di sini itu infeksi. Nah, kalau udah itu berarti itu harus dibawa ke dokter untuk mendapatkan obat ya. Obat yang tepat nanti. Nah, itu teman-teman semua materi yang dapat disampaikan semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya mungkin Dr. Ferry udah hadir? Sudah, Kak Irfan. Ya. Silakan Dr. Ferry untuk melanjutkan atau menyampaikan materinya. Nah, ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Ya, sehat semua ya. Alhamdulillah. 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 Semoga dokter juga selalu sehat. Amin. Adik-adik sekalian, saya hari ini mungkin hanya memberikan motivasi aja ya. Beberapa hal terkait mungkin tadi materi barangkali sudah banyak ya, dan sudah jelas, dan dengan bahasa yang lugas dan gampang dipahami oleh adik-adik sekalian. Insya Allah. Yang ingin saya sampaikan mungkin ada beberapa hal saja. Adik-adik sekalian, yang pertama adalah dengan memilih ekskulnya adalah UKS ya, BSMR atau yang berbentuk dengan kesehatan ini, menurut saya adalah pilihan yang tepat adik-adik sekalian. Hari ini ada 28 ya. 26 atau 28 orang anak yang memilih ekskul atau kegiatan di luar sekolah dalam hal kesehatan. Mengapa tepat? Jadi menurut saya
ya, kita yang di dunia medis, dokter, perawat ya, bahwa dunia kesehatan itu adalah dunia yang cukup unik ya. Jadi dia termasuk bidang yang terdiri dari dua. Jadi ada ilmu, ada sains, tapi juga ada artnya dia di situ. Ada apa art itu? Artinya ada seni. Ya, jadi science and art. Artinya apa? Dia tidak mengandalkan ilmu saja, tapi dia juga mengandalkan artnya. Di situ ada seni. Jadi selain pinter, selain ada pengetahuannya, tapi dia mengandalkan seni di situ. Artinya apa seni itu? Berbeda-beda kondisinya. Karena kita menghadapi manusia, ya, menghadapi perilaku yang berbeda-beda, status sosial yang berbeda-beda, kasusnya pun berbeda-beda nanti, ya. Kalau luka juga berbeda-beda lukanya. Kalau luka pada anak yang satu dengan anak yang lain berbeda-beda penanganannya, termasuk misalnya dosis obatnya, pemilihan jenis obat dan sebagainya. Itulah yang kita sebut dengan seni. Nah, jadi adik-adik sekalian selamat ya sudah bergabung di UKS SMP IT Ummul Qura. Yang kedua adalah mengapa tepat? Insya Allah kalau adik-adik bergerak di dunia kesehatan, UKS atau lain sebagainya itu adalah cabang ilmu yang banyak manfaatnya insya Allah. Ya, bermanfaat untuk siapa? Bermanfaat untuk kita sendiri, ya bisa keluarga kita, bisa orang-orang di sekeliling kita. Ya, jadi paling tidak tadi yang disampaikan oleh Kak Irfan bahwa tentang P3K, tentang luka, ya itu nanti bermanfaat untuk kita, ya untuk kita sendiri paling tidak kalau kita terjadi pada diri kita tentang kecelakaan atau musibah itu. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Yang berikutnya adik-adik sekalian sekali lagi bahwa P3K atau musibah atau kecelakaan itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Ya, setuju ya? Jadi nggak ada yang orang yang mau luka ya. Ada nggak yang direncanakan lukanya? Ya, yang misalnya sengaja melukakan dirinya, sengaja menusukkan, digigitkan dengan hewan atau apa, tidak ya. Nah, itu artinya musibah itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, jadi prinsipnya yang ingin saya sampaikan adalah yang paling penting bagi kita adalah bagaimana bisa mencegah kecelakaan. Ya, bagaimana kita bisa mencegah musibah itu terjadi dalam diri kita, keluarga kita. Artinya apa? Artinya harus ada tindakan mencegah terjadinya musibah. Ya, artinya kehati-hatian, ya, menggunakan alat pelindung, ya, kemudian menggunakan alat-alat yang sesuai dengan standar. Nah, itu adalah dalam rangka mencegah. Kenapa? Karena mencegah itu lebih baik, ya, daripada kita mengobati. Itu prinsip itu. Ya, jadi mencegah penyakit, mencegah kecelakaan, mencegah musibah, ya, itu lebih baik daripada mengobati. Nah, yang ketiga, adik-adik sekalian, ingat ya, kalau ternyata musibah itu masih terjadi pada diri kita, ya, maka harus ada pertolongan pertamanya. Ya, pertolongan pertama sebelum dibawa ke rumah sakit, sebelum dibawa ke dokter, sebelum dibawa ke klinik. Itulah yang kita sebut dengan pertolongan pertama. Ya, jadi karena apa? Karena kecelakaan, musibah itu ada 3 karakter dia. Bisa terjadi kepada siapa saja, ya, artinya siapa saja. Tidak mesti misalnya dokter yang kecelakaan misalnya, dia tahu misalnya mengobatin lukanya. Pasti perempuan, anak, bayi, ya, bahkan orang tua sekalipun bisa terjadi kecelakaan. Jadi tidak mesti dia sebagai tenaga medis. Nah, karakter yang kedua, luka musibah itu terjadi kapan saja, ya. Enggak mesti misalnya harus pagi, harus jam 10 klinik udah buka misalnya, atau jam UKS udah buka. Bahkan di tengah malam pun bisa terjadi kecelakaan itu. Nah, yang ketiga karakter kecelakaan itu, adik-adik sekalian, bisa terjadi di mana saja. Ya, bisa di rumah, yang di rumah barangkali nggak ada dokternya. Ya, bisa terjadi di hutan, nggak ada dokternya. Ya, bisa terjadi di mana misalnya, di tempat-tempat yang jauh dari
tempat-tempat fasilitas kesehatan. Nah, sehingga adik-adik sekalian, yang namanya pertolongan pertama itu adalah pertolongan yang sesegera mungkin dilakukan oleh orang yang terdekat terhadap suatu musibah atau kecelakaan. Artinya siapa saja. Nah, sehingga adik-adik sekalian, kita yang belajar nanti ada 3 kelompok ya. Ada tenaga terlatih, dokter, perawat ya, ada paramedik dan sebagainya. Kemudian nanti ada tenaga yang khusus dilatih ya tentang penanganan musibah atau kecelakaan, tapi nanti ada yang orang awam. Nah, kita barangkali masih awam ya, yang pengetahuan tentang medisnya belum banyak. Nah, hari ini kita berlatih ya, menambah ilmu ya, menambah pengetahuan kita. Ya, kenapa? Prinsipnya adalah orang yang punya ilmu, yang punya pengetahuan pasti nanti tidak gugup dia. Ya, kenapa? Kalau suatu kecelakaan ya terjadi musibah, ya orang yang nggak ada ilmu takut dia, gugup dia. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Nah, sehingga adik-adik sekalian di UKS nanti dibekali ya oleh kita, oleh guru-gurunya ya tentang bagaimana kalau pingsan, bagaimana kalau misalnya mimisan, ya bagaimana misalnya cara bendera ada yang jatuh misalnya ya, dan seterusnya. Maka nanti ilmu-ilmu itulah nanti yang membuat kita menjadi PD. Kenapa? Karena prinsip yang pertama dalam melakukan pertolongan pertama itu adalah tidak panik. Ingat ya, tidak panik. Dokter, ya, perawat, meskipun dia punya ilmu, adik-adik sekalian, tapi kalau dia panik, ya, di UGD panikkan dokternya, perawatnya panik, udah lupa semua ilmunya, ya, sehingga penata laksanaannya menjadi tidak tepat. Nah, sehingga dengan menambah ilmu, ya, nanti menambah pengetahuan kita, sehingga apa? Sehingga dalam rangka penanganan pelaksanaan tadi, misalnya tentang luka, ya, tentang pingsan, ya, tentang misalnya ada kemasukan benda asing, misalnya di dalam mulut, hidung, ya, bahkan misalnya ada di mata, misalnya, ya, paling tidak kita sudah ada pengetahuan sehingga tidak panik, ya. Nah, yang terakhir, adik-adik sekalian ingin saya sampaikan adalah dalam rangka P3K itu adalah paling tidak ya, kalau kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang paling tadi misalnya membersihkan luka, ya, menutup luka, ya, memberikan antiseptik dan sebagainya, itu paling tidak adalah yang bisa kita lakukan sebagai tenaga awam itu memberikan rasa nyaman. Ke siapa? Ke orang-orang yang kita bantu. Jadi kalau ada yang misalnya luka, paling enggak kita dampingi, ya, kita bersihkan lukanya, kita ajak kita tenangkan pasiennya, itu adalah sesuatu yang barangkali yang paling minimal, ya, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa tenang kepada pasien sehingga pasiennya tidak menjadi panik. Kenapa? Kalau pasiennya panik, ya, kebutuhan metabolismenya banyak dia. Ya, kalau luka tusuk misalnya, ada tetanusnya, misalnya luka gigit oleh ular misalnya, semakin panik pasiennya, makin banyak dia bergerak, maka makin cepat itu, ya, bisa ular itu akan kemana-mana dia, ya, ke jantung dia, ke saraf, otak dan sebagainya, sehingga makin cepat dia memberikan dampak kepada. Jadi sehingga paling tidak adik-adik sekalian, ya, kita itu memberikan rasa nyaman, ya, memberikan rasa tenang kepada pasien yang kita bantu. Nah, yang berikutnya lagi, sedikit lagi ya, adik-adik sekalian, paling tidak sebelum belajar tentang luka, belajar tentang bagaimana membantu pasien-pasien, kita nanti belajar anatomi, ya, bagaimana, di mana lukanya, di kepala sebelah mana, sebelah kanan, ya, di bagian mana, ya, bisa di tangan sebelah mana, tangan kanannya sebelah mana, ya, berapa besar lukanya. Nah, itu adalah bagian yang penting karena posisi anatomi itu adalah bukan posisi kita, ya, tapi posisi pasien sendiri, ya. Jadi kalau dia kanan, kalau dia kiri pasiennya berarti sebelah kiri pasiennya. Itu barangkali adik-adik sekalian, ya, yang dapat saya sampaikan, ya, hanya memoles saja, menyampaikan beberapa hal saja. Selamat sekalian, adik-adik sekalian, bergabung ya di UKS Ummul Qura. Mudah-mudahan menambah ilmu, ya, menambah pengetahuan, ya, kemudian nanti akan banyak, ya,
belajar tentang hal-hal yang sifatnya medis dan mudah-mudahan nanti akan mempengaruhi apa ya? Bisa mempengaruhi cita-cita kita. Ya, dulu saya misalnya ikut misalnya di ekskul dulu Palang Merah dulu ya. Sekarang kita kan di bulan Sabit Merah sekarang. Dulu saya karena ikut Palang Merah banyak terlibat di kegiatan-kegiatan sosial. Akhirnya pengen jadi dokter gitu ya. Dan akhirnya bisa jadi dokter, alhamdulillah. Dan ternyata adik-adik sekalian, jadi hal-hal yang tadi bukan untuk jadi kaya, bukan ya, bukan untuk banyak uang, bukan, tapi paling tidak dengan pekerjaan kita itu adalah pekerjaan yang bisa memberikan manfaat ke banyak orang deh. Oke ya? Amin. Jadi Ya Allah, ya paling baik. tidak memberikan motivasi ya, selain jadi guru, jadi dokter, jadi perawat ya, adalah pekerjaan-pekerjaan yang paling memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, itulah barangkali yang ingin menjadi motivasi saya ya kepada adik-adik sekalian. Mudah-mudahan menjadi bahan ya untuk belajar yang lain-lain. Mungkin Kak Irfan bisa dirutinkan ya, karena belajar medis itu panjang materinya, banyak ya, anatomi aja banyak yang kita pelajari. Nanti bagaimana kita meraba nadi, ada enggak sih nadinya ya, lukanya luka apa sih ini ya, belum nanti kita belajar misalnya angkat pasien, bagaimana kita membalut. Jadi materi-materi kesehatan itu materi yang berkesinambungan. Nah, jadi mestinya mulai dari SMP, mungkin nanti Kak Irfan bisa dibuatkanlah pertemuan rutinnya dengan anak-anak ini yang terlibat di UKS ini, sehingga nanti paling tidak memiliki tim inti lah ya di UKS itu yang expert lah. Kalau nggak expert paling tidak PD lah dia ya. Ada tanda bulan sabit merahnya ya. Ada tanda kalau nanti yang upacara nanti dia berdiri di tempat yang khusus sebagai tim medis gitu ya. Paling tidak memberikan rasa nyaman ya kepada orang-orang di sekitarnya. Oh, ada tim medis nih. Jadi tim medis itu nggak mesti bekerja ada pasien. Adanya dia sendiri berdiri di sana sudah memberikan rasa nyaman kepada orang sekitar. Nah, itu udah bekerja dia. Ya. Barangkali itu Ibu Bu Nunung ya. Mohon dok, terima kasih. Ya. Dan teman-teman sekalian, mudah-mudahan memberikan manfaat insya Allah. Kalau ada pertanyaan, silakan Amin. kita diskusi sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, saya sambil sepedahan ini. Ya. Saya disentul nih ya. Iya dok. Baik, lanjut Pak Irfan. Warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Ya. Terima kasih Dr. Ferry yang telah memberikan tadi ya nasihatnya kepada kita semua. Mungkin karena waktunya sudah hampir mau zuhur ya di sini. Pada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan nggak kepada Kak Irfan atau Pak Dr. Ferry? Oh, di sini ada yang bertanya lewat chat. Kak, apa bedanya PMR, Palang Merah Remaja, dan BSME? Nah, boleh langsung jawab aja ya. Sebenarnya PMR dan BSMR sama-sama lembaga kemanusiaan, ya sama-sama. Jadi tidak ada bedanya ya, insya Allah. Dan mungkin yang membedakan lambangnya saja ya di sini, lambangnya saja. Mungkin kita nanti suatu saat akan belajar sejarah, ya. Sejarahnya BSMI ada seperti apa. Dan kalau jelaskan akan panjang juga ya. Yang jelas itu lambangnya mengandung filosofi tertentu ya. Palang merah ada filosofinya, sama bulan sabit merah juga ada filosofinya. Dr. Ferry yang nambahin, Dr. Ferry mau nambahkan? Ya, pertanyaannya hebat ya, luar biasa. Tapi benar tadi kata Kak Irfan. Jadi sama-sama sebagai lembaga kemanusiaan ya, yang bergerak di dalam dunia kesehatan dan kemanusiaan, tetapi berbeda pada lambang. Nah, intinya lambang itu dalam kita sebagai Muslim yang baik itu adalah sebagai identitas. Ya, kalau Muslim yang baik itu identitasnya apa? Ya, perlu nggak kita sebagai identitas? Perlu. Ya, jadi makanya salah satu lambang kemanusiaan orang Muslim itu ya bulan sabit merah, ya, bukan palang merah, ya, atau lambang yang notabene adalah lambang-lambang yang mengarah kepada lambang-lambang yang bukan tidak Islami lah kira-kira.
Ya, tapi pada intinya adalah tetap kita fastabiqul khairat, ya, berbuat kebaikan, berlomba dalam kebaikan, tetapi ada hal yang lebih penting dibanding itu adalah identitas muslim tetap kita pertahankan, ya, dengan menggunakan lambang-lambang yang memang afiliasinya adalah afiliasi dengan lambang-lambang kemanusiaan yang ke arah memang ke arah identitas kita sebagai muslim, intinya itu, ya. Itu aja Pak Irfan tambahannya. Ya, terima kasih Dr. Ferry atas tambahannya. Ada lagi ya teman-teman yang mau ditanyakan? Ya, sudah siang mungkin ya, teman-teman juga mungkin nanti akan sholat. Baik, mungkin untuk materi yang disampaikan pada hari ini dari saya sebagai moderator dan juga pemateri dan juga Dr. Ferry sudah merasa cukup ya untuk disampaikan. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada kekurangannya, dan semoga apa yang disampaikan tadi ada manfaatnya bagi teman-teman sekalian, terutama dalam aplikasi sehari-hari di sekolah nanti ya. Insyaallah mudah-mudahan. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Ibu. Baik, terima kasih hatur nuhun pisan kepada Pak Irfan yang sudah menjadi moderator sekaligus pemateri juga pada hari ini. Terima kasih juga untuk Dr. Ferry atas waktunya ya, walaupun sedang goes ya, Dok. Ya, Sudah menyempatkan memberikan pembekalan dan motivasi untuk siswa-siswi kami di SMP IT Ummul Qura. Yap. Baik, solihah kakak-kakak semua, alhamdulillah sudah memasuki waktu zuhur ya. Bagaimana nih pelatihannya, seru kan? Pasti mau lagi kan nanti selanjutnya. Insya Allah ya, siap ya, sesuai dengan komitmen. Kalau praktek Bu yang seru nanti kalau ada praktek. Betul. Nah, nanti pas offline ya Kak Irfan ya. Ya, iya Bu. Ya. Baik, kalau gitu kita bersama-sama tutup aja ya Kak Irfan ya. Dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.